Oke, terima kasih. Selamat sore. Jadi hari ini kuliah terakhir ya untuk mata kuliah SA 5053 Pengelolaan Bendungan. Dalam hal ini saya eh, diminta untuk menjelaskan pengelolaan bendungan dengan bantuan tools dengan software web. Jadi saya mulai dengan ini saya melakukan sedikit perubahan soal ya dari yang kemarin sudah dibagikan. Jadi nanti ini adalah soal yang akan menjadi ujian di UAS. Ini juga mata kuliahnya sudah saya perbaiki ya, SA 5053 Pengelolaan Bendungan. Jadi studi kasusnya untuk skematiknya tetap sama, cuman yang berubah di sini adalah daerah irigasi 5.000 hektar. Oke, sebelumnya mungkin saya terangkan dulu kenapa di pengelolaan bendungan ini eh, studi kasusnya seperti ini. Karena bendungan itu dikelola yang pertama tujuannya adalah untuk menjadi regulator ya. Jadi di sini ada sebuah das, kemudian di hilirnya ada beberapa pengambilan, ada Pak, punten Pak, ini emang belum share screen ya Pak? oh, belum ya? Sebentar, sorry, sorry. Nah, sekarang udah belum? Udah Pak. Sekarang udah ya, oke. Saya ulang, ini adalah soal untuk mata kuliah SA 5053 soal UAS nanti yang akan dijadikan soal UAS. Jadi kuliah terakhir ini kita membahas tentang ini saja. Ya, harapannya supaya saya bisa sharing ya apa yang saya ketahui tentang pengelolaan bendungan dengan bantuan software web dan mungkin pengalaman saya. Jadi, kenapa skema ini yang digunakan untuk simulasi latihan dengan agar kita paham bagaimana pengelolaan bendungan? Karena bendungan ini eh, tujuannya pengelolaan bendungan ini adalah mengatur jadi regulator ya air yang eh, keluar ke hilir untuk memenuhi beberapa demand side atau kebutuhan di bawahnya seperti daerah irigasi dan juga air baku. Nah, di sini ada air irigasinya di soal yang kemarin 4.000 hektar ya. Sekarang saya rubah jadi 5.000 hektar. Air bakunya tetap 2 meter kubik per detik. Kalau untuk aplikasi webnya, saya anggap teman-teman sudah paham ya. Sekarang saya lebih ke filosofinya gitu. Terus kemudian di sini juga ada sedikit perubahan di soal irigasinya 80%, air baku 100% ya di state di sini kemarin belum di state studi kasus seperti ini. Kemudian saya juga memberikan debit das satu. Das satu ini tahunnya saya ganti ya. Jadi 2003 dan 2021. Jadi ada 19 tahun. Kemudian das 2 dan das 3-nya nanti debitnya bisa eh, dicari dengan perbandingan luas catchment saja dari das satu kira-kira gitu. Kemudian untuk elevasi dan volume tampungan bendungannya ini datanya masih sama. Nah, kemudian saya ada perubahan sedikit di eh, pola tanam dan evaporasi, yaitu kebutuhan di bulan Desembernya. Yang kemarin terlalu tinggi, saya turunkan. Kemudian itu akan berpengaruh ke severely variation ya di consumption nanti, di input consumption di WA. Saya anggap paham lah. Kalau ini untuk operasi bendungannya, ini masih tetap sama seperti ini. Ya, sebetulnya RTO itu mengatur ini ya, zona konservasi. Jadi ada beberapa beberapa bendungan yang sebetulnya inaktifnya itu di sini, tapi mereka mengeset inaktifnya di sini sehingga ada eh, buffer penyangga gitu. Misalnya di tiga kaskade yang di atas tuh yang Cirata Saguri Jatiluhur itu batas ininya tuh belum tentu inaktif. Karena kalau misalnya suatu waktu PLTA itu harus jalan terus ya, jadi pemanfaatan itu eh, berkisar di zona ini. Jadi RTO itu diatur di zona ini.
Zona penyangga ini kalau misalnya untuk PA atau misalnya ada air minum yang sangat strategis gitu ya, pada akhirnya dikeluarkan dan untuk memanfaatkan air di zona ini itu prosedurnya panjang ya. Jadi ada rapat antar instansi gitu dengan BBWS, kemudian dengan Jatiluhur, dengan PJT 2, dengan BUMN, dengan PLN juga. Nah, apakah ini boleh dimanfaatkan atau tidak? Jadi kalau sehari-harinya itu biasanya yang dimanfaatkan ini di zona konservasi ini, yang kira-kira gitu. Tapi kalau untuk latihan yang sekarang di WAP sendiri di bagian reservoir ini ada buffer koefisien ya. Nah, kita isi angka satu. Artinya apa? Satu ini boleh dipakai semua zona penyangganya. Jadi yang dimanfaatkan adalah dua zona ini. Dari 75 sampai 67. Nah, kalau misalnya di WAP kita tulis angka 0,5, berarti yang boleh dimanfaatkan di zona penyangga ini ada batasnya setengahnya gitu. Nah, ini keputusan-keputusan ini juga berdasarkan eh, kejadian-kejadian yang sudah dialami di bendungan itu terkait pola operasi, terkait kondisi hidrologi saat itu. Nah, ini 0,75, 0,5, 0,25 itu terkait karena kita di bawahnya perlu banget terus cadangannya udah nggak ada lagi, ada kebijakan muncul zona penyangga boleh dipakai asalnya 0,75 ditambah 0,5. Nah, itu baru koefisien ini dimainkan kira-kira gitu ya. Terus kemudian ada juga AWLR yang digunakan untuk sebagai bahan kalibrasi. Nah, kemudian ini adalah soalnya. Jadi soalnya saya susun juga berurutan ya dari mulai tahap kalibrasi sampai memahami bagaimana rencana tahunan operasi waduk. Jadi ada 5 soal UAS itu. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Eh, Takut keburu lupa kalau kalian nanti apa nunggu sampai selesai. Jadi kita diskusi aja. Tapi saya eh, maju terus gitu meneranginnya. Yang pertama tentang kalibrasi hasil model. Jadi ditanyakan, oke sebelumnya mungkin eh, skema ini itu sudah dibuat ya seperti ini di WA, terus kemudian sudah di running, kira-kira gitu. Terus kita masuk ke soal yang pertama, eh, kalibrasi hasil model. A. Visualisasikan hasil kalibrasi dengan membandingkan debit hasil observasi dari AWR di lapangan dengan simulasi yang telah dilakukan. Nah, itu jawabannya seperti ini ya. Ini itu hasil dari ini aja sebetulnya. Eh River, terus kemudian di sini ada string flow gauge comparison. Ini diganti ke. Nah, oh ini tahunnya belum semua ini. Nah, kira-kira gini. Ini adalah hasil untuk soal nomor satu a ya. Kemudian berikan interpretasi berdasarkan tabel berikut. Nah, di sini ada performance modelnya itu secara kesimpulan itu di web dimunculkan di sini. Kemudian di sini juga ada tabel di mana memberikan performa itu masuk very good, good, fair atau inadequate. Jadi dari hasil model yang kita lakukan itu P biasnya nilainya 6,1 itu masuk ke performance very good, kemudian NSE-nya 0,82, performance-nya juga very good. Parameter lain juga saya coba ya teman-teman bisa cari juga di AI sekarang banyak ya pilihannya, bisa ChatGPT atau yang lain. Ini ada juga maknanya P bias 6,1, bias volumenya di bawah 10%. Berarti modelnya tidak underestimate signifikan, secara signifikan. NSE 0,82, ini very good. Model menjelaskan 82 variabel debit terhadap rata-rata observasi gitu ya. Menjelaskan secara baik itu 82% variabel debit terhadap rata-rata observasi. Berarti ini sangat bagus. Kemudian KGE
0,88 ini korelasi bias dan rasio variabilitas terkalibrasi dengan baik. Kemudian R dan R kuadrat ini 0,92 dan 0,84 sangat kuat, artinya pola fluktuasi model mengikuti observe dengan sangat baik. Polanya sama dengan pengukuran gitu ya, observe pengukuran kan, terus 0,84 itu 84 variasi observasi dapat dijelaskan dengan model. Kemudian RMSE 1 meter kubik per detik, akar rata-rata kuadrat L rendah relatif terhadap rentang debit. Nah, yang ingin saya jelaskan yang ingin saya sharing ya di soal nomor satu ini, kalibrasi ini sebaiknya atau bisa katakan mutlak ya. Kalau kita membuat sebuah model, kalibrasi ini eh, harus dilakukan untuk bisa menjustifikasi apakah model kita ini bisa selanjutnya eh, merepresentasikan kejadian dan bisa dilakukan untuk sebagai dasar pengambil keputusan atau tidak. Nah, ini biasanya dilakukan di skenario nol atau existing. Nah, terus ada juga mungkin kalian bisa menghitung debit dari model NRECA di Excel atau menghitung debit juga dari model hack HMS yang punya jaringan yang apa rumit gitu ya. Di situ juga sudah ada kalibrasi sebetulnya, tapi perlu diingat di NRECA dan di hack HMS perhitungan debit analis itu belum melibatkan demand side. Jadi misalnya eh, menghitung dengan catchment aja kan, catchment dan hujan gitu ya, dan tutupan lahan membandingkan debit di sini, tapi mereka belum mempertimbangkan pengambilan-pengambilan. Sedangkan kalibrasi di WAP ini sudah mempertimbangkan pengambilan-pengambilan. Jadi untuk neraca air ini adalah langkah pertama kalau teman-teman menggunakan WAP. Saya kira di software yang lain seperti di Basim juga ada sih. Ini sifatnya penting untuk dilakukan sebagai dasar apakah model kita bisa lanjut ke analisa selanjutnya. Itu soal nomor satu ya, kalibrasi model. Nah, ya, mungkin penjelasannya tadi seperti itu. Kalau kurang jelas, ditanyain aja daripada nanti pusing pas ngisi soal. Jadi kapan dilakukan itu eh, di awal ya, di awal sebelum kita melanjutkan skenario-skenario selanjutnya. Misalnya ada penambahan demand side, ada misalnya mau ngambil izin air atau ya untuk semua keperluan hasil model ini atau mau penambahan bendungan. Nah, itu yang pertama skenario nol terus dilakukan adalah melakukan kalibrasi model dan kondisi existing. Oke. Selanjutnya masuk ke pertanyaan nomor 2, menghitung ketersediaan air untuk penggunaan atau pengusahaan. Jadi nomor 2 ini urusannya dengan eh, ketersediaan air. Jadi ada studi NKA ya, neraca ketersediaan air, ada juga studi alokasi air, itu dua hal yang berbeda. Kalau neraca ketersediaan air ini untuk melihat berapa sih eh, air yang ada di sebuah ruas sungai. Hubungannya kalau misalnya ada pengusahaan atau pemanfaatan air itu boleh diizinkan berapa. Nah, itu dihitung dengan menggunakan kurva FDC di ruas sungai itu. Jadi di soal ini yang pertama hitung debit andalan Q80 Q90 menggunakan FDC hasil pemodelan di satu segmen sungai Das 1 bagian hulu bendungan, terus Das 1 bagian hulu bendung 1, Das 1 bagian hulu bendung 2. Terus berapa skenario penetapan SIPA yang realistis pada ketiga lokasi tersebut. Jadi hubungannya untuk SIPA ya biasanya. Nah, ini soal nomor 2. Nah, ini saya sengaja beri ini ya, beri tanda A, B, C itu di hulu bendungan, di bagian hulu bendung 1 yang masuk ke irigasi, bagian hulu bendung 2 yang masuk ke air baku. Jadi caranya itu ya cukup dengan cara ini aja sih. Kita lihat stream flow di sini. Terus, oh ini ada satu ya, ada satu.
Sorry, sorry, sorry. Nyemplung di sini. Nah, hulu bendungan itu head flow, atau bisa juga di ABC juga bisa ya. A, B, C kalau misalnya udah dibikin pakai gotsnya tuh kayak tadi. Nah, gini ya, sebentar. Nah, ini aja. Ini, kemudian ini, dan ini. Ya, ini ada tiga, kemudian dibuat seperti ini. Nah, nanti kita tahu ya, head flow itu yang di hulu bendungan, ini hulu bendung satu, dan ini hulu bendung dua, gitu. Kemudian tabelnya ini. Nah, ini kalau di apa sudah direkap di Excel, jadinya seperti ini. Jadi ini hulu bendungan yang A dibuat FDC-nya, ini B, ini C. Nah, ini rekapannya. Untuk yang hulu bendung, Q80-nya adalah 3,17 yang di sini, di 90-nya 2,33. Sedangkan yang di sini 3,66, 2,57 dan 2,57, dan yang di sini hulu bendung dan eh eh, 80 dan 90 itu 2 meter kubik per detik. Ini memperlihatkan dia punya base flow yang bagus ya. Kalau dilihat dari sini kan ini udah habis mungkin. Kalau yang di sini karena diambil irigasi ya. Terus di sini ada tambahan lagi das 3, dia punya base flow yang kuat meskipun di tengahnya dia kecil yang C ini, tapi di akhir-akhir dia punya base flow yang bagus sehingga di debit andalannya dia punya debit andalan yang lebih besar ini di bagian C ini. Cuma di tengah-tengahnya dia sedikit karena udah dikurangin ya dari sini. Nah, terus kemudian untuk SIPA ini surat izin penggunaan dan pengusahaan sumber daya air permukaan, ini salah satunya kenapa kita belajar neraca air itu di dunia industri SDA. Ini kebutuhan yang sering muncul. Biasanya ada pabrik mau ngambil air, terus bolehnya berapa sih? Dia manggil konsultan gitu. Atau balai juga kadang-kadang perlu konsultan independen untuk membantu menghitung. Ini banyak yang minta nih, saya boleh ngasih izinnya berapa. Nah, ini eh dari apa yang warna biru ini yang A ya, kemudian yang warna merah yang B, yang C itu yang warna hijau gitu. Nah, ini dari sini misalnya kita ambil contoh titik yang hulu bendung 2, kan dia Q80-nya 2, Q90-nya 2. Nah, untuk sipanya itu Q90-nya 2, ada dikurang dulu sama kebutuhan air untuk pemeliharaan atau environmental flow. Itu 15% dari Q90. Ada banyak caranya sih. Ada 5% dari Q90 juga ada. Nah, ini sebetulnya belum ada juga undang-undangnya. Ini cuman cara-cara pendekatan praktisi ya. Eh, bisa yang dipakai sekarang 15% kali 90. Itu 0,3, tapi asumsinya dituliskan sih sebaiknya supaya orang tahu dari mana gitu asumsinya. Kemudian ketersediaannya kan 2 dikurang 0,3 jadi 1,7. Nah, kemudian dihitung pengguna existingnya sekarang berapa. Misal nih asumsi 0,2. Berarti sisanya 1,5. Nah, nanti sipanya itu adalah 60% dari sisa alokasi. Jadi di titik C itu hanya boleh diambil 0,9. Kalau misalnya pabriknya mau minta 0,5, nah itu diizinkan. 0,4 diizinkan. Tapi kalau dia minta 1, nah itu eh, harus perlu ada obrolan lagi lah. Sebetulnya misalnya ada, tapi kan harus ada yang dikorbankan dari sini. Nah, kira-kira itu untuk apa ya kebutuhannya. Terus, ya, apa ya, di Indonesia perhitungan kesehatan air untuk pengambilan oleh industri dan pengguna lainnya menggunakan konsep debit andalan. Itu debit yang ketersediaan dapat dijamin dengan tingkat keandalan tertentu. Klasifikasi debit andalan berdasarkan tingkat keandalannya, oh ya ini. Kalau untuk air baku itu bisa menggunakan Q90 ya, yang tadi saya sudah terangkan. Terus kalau untuk irigasi, itu yang digunakan adalah Q80-nya. Jadi kalau untuk yang di A, irigasi 3,17, untuk PDAM 2,33. Terus irigasi kan ada fluktuasi ya.
ini bagian yang mana? Nah, diambil adalah kebutuhan maksimum pada pola tanam tertinggi. Jadi di pola tanam itu tertingginya itu harus masuk ke Q80. Kira-kira untuk irigasi eh, izinnya begitu. Nah, terus selanjutnya saya sharing juga, ini juga ada kasus yang baru. Kemarin saya juga baru dapat eh, tawaran pekerjaan ya. Kalau misalnya kalau yang ini biasanya kalau yang ini itu untuk air-air permukaan yang di luar lahan lahan konservasi atau lahan hutan lindung gitu ya, di sungai-sungai. Terus kemudian yang mengeluarkan sipanya itu eh, balai atau provinsi, tergantung WS itu kewenangan siapa. Kalau ini ternyata ada juga kalau misalnya lokasi pengambilannya itu di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata. Ini yang berlaku adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P18 tahun 2019. Jadi di sini diatur debit air untuk pemanfaatan masa air dimanfaatkan paling banyak 50% dari debit air minimal. Jadi kalau dari undang-undang itu di hulu misalnya 2,0 bisa dimanfaatkan, bisa ngambilnya satu ya, ya 50% gitu. Kalau yang di sini berarti 2,33 kita bisa ngambil 1,6 lah, ini 1,6 bisa ambil gitu. Oke, untuk soal nomor 2 gimana, jelas ya. Jadi menghitung debit andalan dengan kurva FDC. Dan ini adalah cara yang disepakati ya, sudah disepakati harus menggunakan kurva FDC dan juga hasilnya harus dikalibrasi dulu. Jadi untuk menghitung ketersediaan air itu ada dua syarat. Yang pertama model terkalibrasi, terus kemudian dihitung dengan kurva FDC. Terus beberapa skenario SIPA penetapan beberapa skenario penetapan SIPA yang realistis pada ketiga lokasi tersebut. Ya, berarti yang tadi ya. Oh, berapa skenario penetapan SIPA? Jadi setiap bendung tadi jawabannya sudah diketahui. Tadi saya kasih contoh yang satu titik yang paling hilir. Nanti yang keduanya dihitung dengan cara yang sama, kira-kira gitu. Oke, jelas ya untuk soal nomor 2 seperti itu. Terus nomor 3, menyusun alokasi air. Buatkan alokasi air tahunan pada kondisi tanpa bendungan dan dengan bendungan. Nah, jadi itu caranya mudah ya. Kalau dengan tanpa bendungan, ini di bendungan ini tinggal klik kanan, General Info dimatikan saja, di inaktif, terus di running. Nah, kalau di bagian web untuk alokasi air, kita bisa lihat di supply delivered. Nah, terus monthly variation ini kita rata-ratanya lokasi airnya alokasi airnya seperti ini gitu. Kemudian ini di convert ke dalam tabel. Kalau misalnya yang mau dengan bendungan ini tinggal diaktifkan, terus running lagi. Nah, terus hasilnya di convert lagi ke tabel Excel. Nah, ini saya sudah rekap ya. Saya sudah rekap ini yang tanpa bendungan. Jadi dari model untuk air baku semuanya disuplai 222 kecuali bulan Agustus, September, Oktober, November ini ternyata tidak sanggup. Artinya ini ada kesalahan mungkin waktu ngambil sipanya, ngitung debitnya. Harusnya kalau misalnya air bakunya hanya diizinkan 1,9, mungkin ini 1,9 terus nih. Kalau ini kan jadi nggak bisa di ini ya. Dalam prakteknya air baku nggak bisa seperti ini. Kecuali 1,9 dari sumber ini berarti di bulan Agustus dia ngambil sisanya dari sumber yang lain gitu. Untuk yang air baku. Untuk yang irigasi seperti ini. Kemudian kondisi dengan bendungan ini terlihat lebih handal ya. Ah, ini 1,97, ini 0,95. Ini saya untuk memperlihatkan ininya, saya buatkan selisihnya nih. Selisihnya kemudian saya kali 1000. Karena ini kan ini satuannya masih meter kubik per detik. Jadi sepertinya kecil sekali kalau dari sini.
1,95 ke detik. Tapi kalau diliterkan, ini tuh sampai 22 liter per detik, artinya angka yang tidak kecil ya. Apalagi yang irigasi 300 liter per detik, ini 1.265 liter per detik ya. Jadi ada selisih yang tadinya ketika ada bendungan bisa disuplai segini, sebelum ada bendungan itu tidak tersuplai. Jadi setelah ada bendungan, di mindsetnya ada tambahan supply seperti ini sehingga padinya bisa eh, kualitasnya lebih bagus atau lahan irigasinya bisa diperluas operasionalnya gitu. Yang air baku pun juga eh, ada sebesar ini yang tadinya mungkin diambil dari sumber yang lain ini nggak perlu lagi tapi dari intake yang lokasi kita ini kira-kira gitu. Terus di alokasi air juga selain ini hasil yang akhirnya nanti akan biasanya dirapatkan di sidang TKPSDA tuh namanya WSOS. Jadi di TKPSDA itu ada dari pemerintah, ada dari pengguna air gitu, ada petani untuk mengesahkan ini masing-masing berapa. Terus kemudian eh, yang perlu dialokasi air lagi adalah ini demand coverage ini sebelum bendungan. Jadi ada beberapa waktu untuk irigasi yang tidak sesuai dengan kebutuhannya ya. Tidak 100% tercover gitu. Nah, yang air baku juga tidak 100% tercover. Setelah ada bendungan, warna merahnya berkurang ya. Dan ada yang parameter yang perlu diteliti adalah keandalan pasokan. D- Ketika ada bendungan, tanpa bendungan, keandalan pasokannya 77,6. Setelah ada bendungan, keandalan pasokan naik ke 98,25. Keandalan pasokan itu kalau di ini adalah reliability ya. Nah, ini reliability. Nah, ini keandalan pasokan. Nah, ini. Nah, setelah ada bendungan kan 98,6. Nah, ini pengaruhnya kemana? Kalau ke irigasi, keandalan pasokan itu ini ada ini ya referensinya. Jadi 9 sampai 10 kanalan pasokan dalam model raca air itu airnya stabil dan bisa dipilih untuk di lokasi itu padi varietas unggul. 75 sampai 90 varietas genjah, 60 sampai 75 itu varietas biasa. Kalau di bawah ini sepertinya luasan irigasinya harus dikurangin. Bisa dipaksakan kalau nggak nanti terjadi gagal panen. Kira-kira itu juga bahan-bahan yang bisa di-sharing ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, saya kira sudah jelas ya. Nah ini 1, 2, 3 ini adalah dasar untuk pada akhirnya kita naik ke eh, waduk atau bendungan sebagai operator air. Nah, pertanyaan nomor 4, membaca dan melakukan interpretasi tinggi muka air waduk. Pertanyaannya, tampilkan fluktuasi tinggi muka air bendungan dalam bentuk visualisasi berdasarkan data berikut. A. Fluktuasi bulanan sepanjang 19 tahun. Kemudian rata-rata tinggi muka air fluktuasi, ini TMA ya, TMA. Bulanan, rata-rata, ini TMA ya, TMA bulanan sepanjang 19 tahun. Jadi yang pertama menerus fluktuasi sepanjang itu yang kedua dirata-ratakan. Terus fluktuasi bulanan, fluktuasi TMA bulanan selama 5 tahun terakhir dan rata-rata TMA bulanan 5 tahun terakhir. Bandingkan hasil interpretasi TMA waduk antara 19 tahun dan lima tahun terakhir. Oke, nomor 4 ini seperti ini penjelasannya. Jadi yang pertama kalau di web ini kita masuknya ke reservoir, storage, elevation. Nah, ada yang semua tahun itu, ada yang dipilih 5 tahun aja. Jadi ada yang selected years. Nah, dipilih 5 tahun aja, 5 tahun terakhir. Nah, gitu. Terus ada yang
dibikin bulanan, ada yang menerus gitu aja sih. Kalau ini all year, nah ini yang menerus, ini yang bulanan. Nah, kemudian apa yang bisa dilihat dari situ? Oke, ini adalah yang menerus selama 19 tahun, ini yang menerus selama 5 tahun. Jadi bisa dilihat ya di sini ada kekeringan yang panjang terjadi di bulan 2017. Oke, ini yang saya bilang tadi nih, RTO ini, operasi waduk ini sebetulnya naik turunnya ini tuh kalau bendungan-bendungan yang besar tuh cuman di zona konservasi aja. Nih, di sini aja sebetulnya. Kalau ada cadangan baru dipakai. Cuman karena ketika kita pakai satu ya koefisien buffernya, jadi ada di dua zona ini nih, gitu. Sedangkan sebaiknya kalau apalagi bendungan besar nanti teman-teman kalau eh, apa berkaitan dengan bendungannya jangan dibuka semua, tetap harus ada zona penyangga. Terutama kalau ada aset-aset yang vital yang penting gitu, perlu ada jagaan seperti PLTA Jawa Bali misalnya. Jadi jangan jangan sampai menyentuh batas ini supaya aman gitu ya. Oke, ini saya kembali lagi. Jadi dari sini terlihat ini ada kekeringan nih sampai ke elevasi 67 ya. 67 itu di atasnya inaktif tuh. Nah, ini 67. Panjang selama berbulan-bulan ini kalau dilihat dari sini kan April sampai Oktober. Panjang banget sekali ini di 17. Nah, biasanya kalau saya punya model yang hasilnya seperti ini, cek di internet sih. Di tahun 2017 apakah ada berita apa nih terkait kekeringan, penyebabnya apa? Apa ada apa ya badai El Nino atau apa gitu. Ini dicek kalibrasi itu juga kalau saya dapat data hujan biasanya nggak langsung diambil, dilihat di tahun ini tinggi banget nih ada apa nih. Nah, jangan-jangan itu outlier kan. Tapi kalau ternyata oh iya memang pernah kejadian, berarti kejadian ini memang benar terekam. Kira-kira seperti itu. Terus dari sini kemudian dirata-ratakan. Yang 19 tahun seperti ini hasilnya, yang 5 tahun seperti ini hasilnya. Nah rata-rata ini bisa bisa menjadi salah satu metode yang bisa dilakukan untuk menyusun RTOW dengan cara rata-rata. Tapi bisa juga dengan cara persentil atau probabilitas eh, nanti nomor 5 itu ya dengan cara persentil. Nah, menentukan untuk tahun basah, kering, normal gitu. Nah, dilihat dari sini yang 19 tahun terakhir itu terlihat lebih aman ya, lebih stabil gitu, relatif stabil. Kenapa? Karena di 2017 itu ada yang kering dan ini jadi sedikit bias ke atas karena ditambah tahun-tahun yang basah. Sedangkan di 5 tahun terakhir ini yang untuk nambalnya tuh tahun-tahunnya cuma sedikit, jadinya ketika di rata-rata dia akan turun. Dan ketika dibandingkan dia akan seperti ini. Ini yang 19 tahun, ini yang 5 tahun. Tapi apa yang kita bisa ambil dari sini? Kan yang namanya operasi waduk tuh awal air harusnya sama ya. Ini kan di 75 nih. Ini turunnya di 73,5. Ini juga di 73,5 lebih. Hampir turunnya di 73,5. Nah ini dengan kondisi dua ini atau ini kita bisa beberapa skenario untuk TMA. Apa untuk eh, tinggi awal operasi waduk di awal tahun dan di akhir tahun itu bisa jadi bahan keputusan juga. Oke lah, berarti kita tentuin aja di awal tahun itu di 73,5 gitu. Karena kalau kita tetapkan misalnya, oh musim hujan 75 aja, ternyata kenyataannya tidak begitu. Itu mungkin ini karena ada kebutuhan di hilirnya harus dirilis macam-macam ya, tapi secara statistik rata-rata ini menunjukkan eh, lebih aman kalau kita menetapkan awal tahun itu di 73,5 dengan data seperti ini. Kira-kira itu. Terus ini ya tadi batasnya. Terus ya RTW ini mengatur ke sini. Paling itu ya yang bisa saya sharing. Ini juga
ada beberapa interpretasi. Saya minta tolong ChatGPT juga nih buat bikin. Jadi yang bisa diinterpretasi data 19 itu menunjukkan tema jangka panjang relatif lebih stabil, kejadian ekstrim 2017 menjadi lebih teredam karena lebih panjang tadi sudah ya. TMA yang sering, oh iya satu lagi, mungkin perbandingan ini tuh memperlihatkan eh, dengan data yang lebih panjang itu data lebih stabil, tapi data yang lebih kini ditambah data yang lebih panjang bisa jadi lebih menggambarkan kondisi iklim yang sekarang, meskipun datanya pendek gitu ya. Tapi mungkin sekarang cenderung lebih kering, jadi keduanya tetap dipakai untuk justifikasi, biasanya gitu. Ya, mungkin kira-kira itu ya setelah saya baca. Kemudian yang nomor 4 kayaknya sudah terjawab juga ya. Hasil interpretasinya juga seperti itu kira-kira. Terus yang nomor 5 memahami RTOW. 51 itu buatkan rencana tahunan operasi waduk RTOW dengan asumsi TMA di awal tahunnya 73,5. Terus rencana operasi waduk tahun sangat basah itu P50. Basah normal kering sangat keringnya 50, 60, 70, 80, 90 gitu. Nah, ini mungkin ya yang nomor 5 tuh. Jadi dari kalau di WAP itu kan ini ada panjang ya. Nah, ini kan ada tabel nih. Jadi disusun nih RTO ini kan panjang nih tuh ke bawah ya. Nah, ini disusun seperti ini. 2003 Januari Februari ini disusun. Jadi 2003 Januari seperti apa sampai Desember, 2001 Januari sampai Desember seperti apa. Terus ini P50 itu pakai persentil. Tapi karena awal dan akhirnya sudah ditetapkan 73,5, ini nggak pakai rumus dan akhirnya ditetapkan 73,5. Cuman tengah-tengahnya itu menggunakan rumus persentil. Persentil ini 100 dikurang ini bagi 100. Jadi 0,5, 0,4, 0,3 sampai 0,1 lah di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi yang warna biru ini adalah operasi ketika saat basah, sangat basah, basah, normal, kering, sangat kering. Jadi kenapa yang dijadikan acuan di operasi waduk itu TMA? Karena untuk lihat volume kan sangat susah ya. Kalau apalagi besar gitu, kita menghitungnya. Jadi acuannya itu adalah tinggi muka air. Jadi sebetulnya operasi waduk itu hubungan antara debit yang masuk, debit yang disimpan berupa volume, dan diindikasikan dengan tinggi muka air dan juga debit yang keluar. Jadi mengatur itu ya debit masuk, debit yang disimpan, debit yang dikeluarkan gitu. Nah, ini rencana ketika kondisi sangat kering gitu dan berhubungan dengan kebutuhan di hilirnya kira-kira gitu. Terus buatkan neraca inflow dan outflow waduk pada kondisi menerus dan rata-rata 5 tahun terakhir. Kemudian jawab beberapa pertanyaan ini ada ABC ya. Tepan saya sudah rekap juga sih di sini pertanyaannya ABC nih. Oke, ini kalau di WA ini teman-teman bisa masuk ke sini inflow and outflow. Nah ini kalau 5 tahun terakhir ya dipilih aja 5 tahun terakhir. Nah jadinya ini. Nah ini tuh ada increase dan decrease. Cara bacanya gini. Jadi eh, keseimbang. Jadi sebetulnya ngatur ngatur apa pola operasi waduk itu seperti yang saya bilang itu tuh kalau bisa mah sepanjang tahun teh sama main di sini aja gitu. Naik turunnya tuh di zona konservasi ini nih. Kalau misalnya mepet-mepet baru masuk ke zona penyangga. Nah, ini tuh makanya
Yang atas sama dengan yang bawah. Prinsipnya adalah keseimbangan. Nah, di sini cara bacanya gini, yang hijau ini teh adalah inflow, ya. Sedangkan yang warna hitam adalah outflow yang harus dikeluarkan berkaitan dengan keamanan bendungan. Kalau kebanyakan air harus dikeluarin. Satunya ya untuk menghitung yang hitam. Terus yang kedua kebutuhan di hilirnya. Nah, kadang-kadang suka kebalik. Yang warna merah ini adalah eh, masa di mana si bendungan itu menampung air. Sedangkan yang warna biru itu adalah masa di mana bendungan itu harus mengeluarkan air. Jadi di sini kayak tadi kan 2017 kering banget ya. Nah, di sini kelihatan si bendungan itu ngeluarin air banyak banget. Jadi dia cuman punya inflow segini, dikeluarin segini, sehingga dia ngeluarin segini. Ini tuh cadangan yang harusnya dia simpan gitu. Tapi dia harus keluarin karena harus memenuhi outflow sebesar ini. Nah, bandingin sama ini ya. Nah, ini mah karena si inflow-nya gede gitu. Inflow-nya gede, kebutuhannya teh sedikit. Jadi dia ada masa-masa dia eh, increase ya, menambah storage di bendungan. Jadi ini inflow-nya, ini tambahan storage yang dikeluarkan itu cuma sedikit gitu. Jadi ini masa-masa menambah storage kalau dilihat dari sini. Nah, lihat dari sini di bulan Januari, Februari, Maret ini dia tuh masa-masanya dia menambah storage dan mengeluarkannya sedikit gitu. Nah, di bulan April, Mei, Juni ini masa-masanya dia mengeluarkan cadangan yang tadinya dia sudah kolek dari mulai bulan November ya. Dia udah mulai ngolek air nih. Ngolek air, ngolek air, ngolek air. Nah, ini dikeluarkannya di sini gitu. Ngoleknya di sini. Nah, di sini ngolek lagi. Kira-kira gitu. Kebayang? Kalau ada pertanyaan, tanya aja ya. Nah, ini juga beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Konversasi tanda positif dan negatif ini kadang-kadang banyak mahasiswa yang salah menginterpretasi. Jadi ini bukan nampung air, yang biru justru lagi ngeluarin air nih bendungan. Yang merah negatif outflow itu artinya bendungan lagi ngumpulin air gitu. Ada hukum kekekalan massa atau fundamental check, jumlah inflow harus sama dengan outflow. Ditambah perubahan storage, ditambah evaporasi. Jadi jumlah inflow yang masuk terus sama dengan outflow ditambah perubahan storage ditambah evaporasi. Nah, perubahan storage itu adalah delta yang tadi ya. Nah, ini hubungan, jadi pola operasi waduk itu sebetulnya memanage hubungan antara inflow, outflow, dan storage. Nah, ini sebagai trio operasional waduk. Nah, terus kemudian apalagi yang interpretasi yang bisa diambil? Pasti di sini kan dilihat inflow tertinggi itu dari Maret sampai Juni, Maret, April, Mei paling tinggi ini. Sehingga di bulan-bulan ini paling tinggi ini harus mengeluarkan ya cadangan. Inflow terendah Agustus Oktober, Agustus Oktober ini ya ini terendah. Terus kemudian saat inflow rendah, waduk melepas tampungan. Saat inflow tinggi, waduk mengisi tampungan. Nah, ini ketika tinggi kan dari November sampai Maret ya. Nah, ini mengisi tampungan. April, Mei mulai rendah nih. Nah, disinilah tampungan yang tadi disimpan dikeluarkan, kira-kira gitu. Terus, mengapa pada ini pertanyaan UAS ya? Saya apa? Saya paste ke sini. Mengapa pada April outflow lebih besar dari inflow? Nah, ini April ya. April di sini. Kenapa outflow-nya kok harus gede banget gitu? Padahal inflow kita tuh udah gede ya, tapi kenapa harus lebih gede juga? Karena si waduk ini tuh harus melepas tampungan. Jadi sebagai regulator, terus eh, dan biasanya untuk irigasi di April ini memang kebutuhannya lagi diatur besar ya. Tampungannya juga sudah besar sehingga ini eh, dibuang kira-kira gitu. Airnya harus dirilis. Jadi karena waduk melepaskan tampungan gitu, sehingga outflow-nya lebih besar dari inflow.
Terus pertanyaan nomor dua, pada bulan apa waduk paling aktif mengisi tampungan? Nah, ini ya, dilihat yang warna merah aja. Dari November, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Jadi di sini November sampai ya Maret lah harusnya nih, bukan ini ya. Ini Maret nih harusnya nih. Maret. Terus ini feelingnya di situ. Terus yang ketiga, bagaimana waduk bertahan di bulan Agustus Oktober dengan inflow minimum? Kalau kita lihat Agustus dan Oktober kan ini kecil-kecil ya. Bagaimana bertahannya? Nah, ini bertahannya dari tampungan-tampungan yang dikumpulkan sebelumnya dari November sampai Maret tadi. Kemudian ini memang nggak banyak juga outflow-nya, diatur sedikit. Nah, di sini banyaknya dibuangnya di sini nih. Tapi di sini masih bisa bertahan karena tampungan yang dari bulan November, nanti November dia nampung lagi. Ya, kira-kira begitulah eh, hal-hal yang bisa saya share ya untuk kuliah pengelolaan bendungan dan ada hubungannya dengan neraca air, alokasi air, dan pengelolaan bendungan. Mungkin dari saya segitu aja penjelasannya. Selanjutnya ada sesi pertanyaan, saya buka aja. Ada yang mau ditanyakan?